Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farija dengan NIM G1910152. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dan karakteristik artikel opini. Dimulai dari pengertian. Artikel opini adalah tulisan lepas yang berisi opini seseorang yang mengupas tuntas suatu masalah tertentu yang sifatnya aktual dan kontroversial dengan tujuan untuk memberitahu, mempengaruhi, dan meyakinkan atau menghibur halayak pembaca. Nah, kenapa artikel opini ini disebut tulisan lepas? Karena dalam artikel opini ini, siapapun boleh menulis artikel dengan topik bebas sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing. Artikel yang ditulis pun tidak terikat dengan berita atau laporan tertentu. Namun, perlu menyesuaikan dengan isu atau pemberitaan fenomenal sebagai topik opini agar dapat diangkat dalam media massa. Nah, adapun karakteristik artikel untuk dikonsumsi surat kabar atau majalah. Yang pertama, ditulis dengan atas nama. Artikel ini adalah karya individual. Sebagai karya individual, artikel harus menyambungkan dengan jelas nama penulisnya. Untuk kategori artikel opini, nama penulis biasanya dicantumkan di atas atau di bawah judul. Untuk artikel di luar kategori opini seperti artikel ringan dan artikel praktis, nama penulis biasanya agak disembunyikan dengan cara disimpan pada bagian akhir artikel dan ditempatkan dalam burung. Yang kedua, mengandung gagasan aktual atau kontroversial. Nah, hendaknya mengandung gagasan aktual, kontroversial, atau kedua-duanya. Gagasan aktual berarti gagasan yang sifatnya baru, belum banyak ditulis, diketahui, atau dibicarakan orang. Suatu yang berada di luar batas yang biasa atau yang lazim. Artikel haruslah menghindari gagasan asing atau sesuatu yang datar-datar saja dan monoton. Sesuatu yang asing ini, datar dan monoton, pasti tidak akan laku dijual, tidak akan dilirik, serta diperhatikan oleh para pembaca. Hanya gagasan barulah yang segar, yang asumsikan memberikan alternatif, serta nilai manfaat bagi masyarakat yang diperhatikan, dibicarakan, dan dijadikan rujukan. Yang tiga, mencabut kepentingan sebagian besar halayak pembaca. Nah, seorang penulis artikel opini di sini tidak boleh sendiri, dan artikelnya harus ditulis, harus memberikan lebih banyak manfaat bagi kepentingan mayoritas masyarakat sesuai dengan pasar-pasar surat kabar atau majalah memuat artikel tertentu. Lalu yang keempat, ada ditulis secara referensial dengan visi aktual. Menulis artikel bukanlah duduk di depan pesawat komputer seraya menatap langit menghitung bintang. Artikel bukanlah karya fiksi seperti halnya cerita pendek yang lebih banyak mengandalkan imajinasi. Artikel adalah karya fiksi yang bertumbuh pada dunia kognisi. Suatu artikel lahir dari proses kreatif intelektual seseorang. Sebagai karya intelektual, artikel pun yang ditulis harusnya didukung oleh sebuah bacaan, pengetahuan, dan teori yang relevan. Lalu yang kelima, disajikan dalam bahasa sederhana, jelas, menarik, hidup, segar, pola, dan komunikatif. Artikel konsumsi surat kabar atau majalah harus tunduk kepada bahasa jurnalistik. Bahasa jurnalistik adalah salah satu ragam bahasa yang lazim ditemukan dan digunakan dalam pers. Ciri utama bahasa jurnalistik ialah sederhana, jelas, lugas, singkat, menarik, segar, ringan dicerna, dan mudah dipahami. Lalu yang keenam, ada singkat dan tuntas. Secara filosofis, singkatnya artinya tidak bertele-tele, tidak mendayu, dan berputar-putar.
Lalu ada secara teknis. Singkat berarti disesuaikan dengan covering atau ruang yang tersedia untuk setiap surat kabar relatif yang berbeda. Lalu yang terakhir, ada yang tujuh, ada originalitas. Artikel yang kita tulis asli merupakan karya, bukan hasil jiplakan atau bahkan bajakan. Dalam menulis artikel opini ini, plagiat termasuk dosa yang sangat besar dan tak terampuni dalam dunia intelektualisme dan jurnalistik. Untuk menghindari plagiat, seorang penulis harus menyesuaikan sekaligus mengamalkan teknik penulisan dan pengutipan secara istiqomah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.